Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tudkhulul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah dalam kesempatan ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran, melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 40 dan selanjutnya. Kami baca ayat pertamanya dan selanjutnya langsung dibantu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. Maknanya, ya Bani Israil, wahai Bani Israel. Bani yaitu wahai Bani keturunan Israel. Israel itu panggilan atau gelarnya Nabi Yakub. Nabi Yakub sering panggil Israel atau gelarnya Nabi Yakub itu adalah Israel. Nabi Yakub sendiri adalah putranya Nabi Ishak, sedangkan Nabi Ishak adalah putranya Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi Yakub ini adalah cucunya Nabi Ibrahim. Jadi kalau silsilah keturunan Nabi Muhammad dengan Bani Israel atau orang Yahudi sekarang, mengaku diri mereka Yahudi sekarang ini, itu adalah sama-sama putra Ibrahim dari istri Ibu Hajar adalah Nabi Muhammad, ya, keturunan ke berapa puluh generasi selanjutnya. Kemudian Bani Israel atau mereka menyebutnya Yahudi ini adalah keturunan Nabi Ibrahim dari Ibu Sarah, mempunyai anak Ishak, kemudian punya anak Nabi Yakub, dan anak Yakub inilah salah satunya dari yang bernama Yahuda. Nah, Yahuda inilah dari antara ini 12 bersaudara laki-laki, ada perempuannya juga, tapi yang laki-lakinya 12 bersaudara. Ini yang paling banyak keturunannya. Maka mereka mengklaim mereka adalah Yahudi itu, karena dari salah satu anak Nabi Yakub bernama Yahuda. Dan agama mereka pun disebut berubah menjadi Yahudi. Padahal Yakub ya dari ikut agama nenek moyangnya yaitu Ishak Islam, Nabi Ibrahim pun Islam. Dalam Al-Quran kita diikutkan Muhammad itu bukan ajaran agama baru, tapi dia meneruskan ajaran agama Islam dari Nabi Ibrahim. Ya Bani Israel, wahai keturunan Israel, keturunan Yakub. Walaupun mengapa mereka menyebut diri mereka Yahudi, apa pokoknya keturunan Israel, keturunan Yakub. Sekarang ini negaranya itu ya Israel itu ya. Jadi Yakub itu. Allah memanggil mereka, uzkuru, ingatlah kalian nikmati pada nikmatku. Kalau saya memang nikmati, ingatlah anak mati. Ini kamu tidak akan hidup terus, bakal mati. Bukan, nikmati pada nikmatku kata Allah. Nikmat yang mana? Allati yang an'amtu telah memberi nikmat aku alaikum atas kalian. Jadi kalau mau dihitung nikmat Allah pada Bani Israel itu melebihi dari manusia-manusia atau golongan-golongan lain di muka bumi ini, di dunia ini yang pernah ada. Kalau yang lain ya urusan dunia yang kurang lebih sama mungkin ya. Jadi ini banyak kelebihan utama yang paling pol itu mereka itu diberi kelebihan ini selalu dipimpin oleh para nabi. Jadi nabinya tidak perlu import, ya, asli ini dari bangsa mereka sendiri, dari saudara mereka sendiri yang dipilih oleh Allah menjadi rasul, menjadi nabi. Sehingga mereka hidup mereka ya dibimbing oleh para nabi dan rasul. Luar biasa ini. Di Indonesia ini belum ada satu orang pun nabi ini. Baru-baru ini ada ini, tapi palsu. Ya Eden sama siapa ini? Nah ini
Di Cina ya banyak orangnya, belum ada satupun yang dipilih Allah jadi nabi. Bukan masalah hebat, masalah apa, yang jelas Allah memilih di mereka. Di antara Bani Israel berarti memang Allah memberi kelebihan kepada mereka. Harusnya mereka sadar itu. Kelebihan itu harusnya disyukuri, bukan menjadikan mereka semakin besar kepala, menjadikan mereka sombong, atau malah menjadikan mereka malah mengkufuri Allah. Hai Bani Israel, ingatlah kalian nikmatku atas kalian. Wa'ufu, dan menetapilah kalian ahdi dengan janjiku. Janji dengan Allah itu, kita ini kontrak dengan Allah itu adalah ibadah. Tidak ada janji bangun jembatan, janji bangun gedung, bangun ini apa waduk, tidak ada. Bukan itu urusannya. Janji kita dengan Allah termasuk yang dimaksud Bani Israel ada janji ibadah. Tetapilah janji denganku itu, kamu hidup sekalian jadi orang yang supaya ibadah, menyembah pada Allah dengan cara mengikuti rasul-rasul yang sudah ada. Kalau di zaman kamu itu ada rasul, ikutlah rasul yang ada itu. Kalau di zaman kamu tidak ada rasul, ikutlah rasul sebelumnya. Nah, rasul itu merujuk pada kitab yang diberikan kepadanya. Kalau dia tidak diberikan kitab, dia merujuk pada kitab, pada rasul-rasul sebelumnya. Jadi ada dasar, bukan jadi seorang nabi rasul itu mendapat wewenang dari Allah hanya kekuasaan semata, kewenangan semata, bukan. Dia diberi kewenangan itu untuk menyampaikan, dibatasi untuk menyampaikan. Ada dasar, ada sesuatu yang harus disampaikan, bukan hanya semaunya saja mau menyampaikan apa, itu bukan. Ufi bi ahdikum. Kalau aufu bi ahdi, menetapilah kalian dengan janjiku, hasilnya ufi bi ahdikum, aku akan menetapi janjiku dengan kalian. Nah, janji Allah kepada Bani Israel apa? Lah ini sama lah kurang lebihnya janji Allah kepada kita umat Islam dimanapun di muka bumi ini. Allah menjanjikan pada umat Islam ini yang asli, janji yang asli itu di akhirat, yaitu diselamatkan dan akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, di dunia ini ada juga janji lain, ada juga janji yaitu mendapatkan pertolongan Allah dan mendapatkan kemenangan lain, kemenangan. Hidup kita ini ya tidak lepas dari pertolongan Allah. Karena kita ini tidak mempunyai daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi Bani Israil pun begitu. Akhirat nanti kamu akan diselamatkan dan akan dimasukkan surga. Nah ini di dunia kamu akan didapat pertolongan Allah. Nah ini termasuklah mereka ingin kembali ke daerah asal mereka. Ini ke Palestina itu. Dengan pertolongan Allah ya akhirnya bisa mendapatkannya sebagainya. Terlepas konflik yang sekarang ini, ya, karena sekarang kita lagi bukan membahas itu ya. Wa iya ya, dan hanya kepadaku lah kata Allah, farhabun, hendaklah kalian takut ini padaku, hendaklah kalian takut atau hendaklah kalian berharap kepadaku. Jadi jangan berharap pada yang lain, jangan takut pada yang lain, takutlah padaku. Kalau betul-betul kalian takut padaku, ikutilah, tetapilah janji itu. Pasti aku kata Allah akan menetapi janji kalian, akan menolong kalian di dunia ini, memberi kemenangan kepada kalian di dunia ini, dan di akhirat akan dimasukkan surga, selamat dari neraka. Itu janji Allah. Kemudian selain itu, selain mereka sendiri ibadah, wa aminu, diperintah Allah, dan berimanlah kalian. Jadi mereka pun orang iman, yang beriman, ya, sama seperti umat Muhammad ya, kita ini orang iman kalau kita beriman. Jadi orang yang beriman itu bukan ajaran zaman Muhammad saja, sebelum-sebelumnya gitu. Karena memang bukan ajaran baru, ya, meneruskan, melanjutkan. Berimanlah kalian, bima dengan apa-apa anzaltu yang telah menurunkan aku. Nah, kalian supaya beriman dengan yang telah kuturunkan. Allah menurunkan apa? Malaikat bukan. Yang diturunkan di sini maksudnya kitab. Dengan malaikat kita harus beriman juga, tapi yang dimaksud yang bima anzaltu dimaksud adalah kitab. Kalian supaya beriman dengan kitab yang mana? Kitab musaddiqon, yang membenarkan. Lima pada apa-apa ma'akum, bersama kalian. Kitab yang membenarkan bersama kalian, maksudnya membenarkan lima pada apa-apa ini kitab juga ma'akum, bersama kalian. Kitab mana yang membenarkan kitab kalian? Al-Quran ini maksudnya. Jadi Quran ini adalah kitab yang Allah turunkan, di mana isinya salah satunya, nah ini ada beberapa ayatnya maksudnya yang membahas bahwa Quran ini membenarkan, mengakui bahwa Allah telah pernah menurunkan kitab yang diterima oleh mereka itu. Dan mereka sebenarnya Bani Israel itu ya Rasul zaman zaman dulu ya. Seperti Nabi Daud mendapat kitab Zabur, Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat.
Nah, seperti kami sebutkan, rasul-rasul yang banyak itu jadi mereka mengajarkan apa kalau tidak diberi kitab? Ya mengajarkan kitab yang sudah diturunkan sebelumnya. Yang dapat diberi kitab dia menjalankan kitabnya. Kalau dia tidak diberi kitab, dia menjalankan kitab sebelumnya. Jadi wahyu Allah, pengangkatan seorang nabi rasul itu yaitu dengan disampaikan oleh malaikat kepada masing-masing rasul itu bahwa engkau diangkat menjadi Rasulullah kepada kaum Israel. Nah ini apa yang disampaikan adalah kitab yang sebelumnya yang sudah ada, dan kadang-kadang ada beberapa wahyu yang disampaikan tapi tidak tertulis dalam kitab. Wala takunu, wala dan jangan takunu, ada atau jadi kalian. Jadi apa? Awwala kafirin bi. Awala pertama kalinya kafirin, orang yang kafir bihi dengannya kitab, dengan Al-Quran. Kalian Bani Israel merasa senior, merasa duluan, merasa sudah pernah mendapatkan kitab sebelum Al-Quran ini. Nah ketika Al-Quran ini datang, kalian sudah beriman lah. Ini sudah beriman karena Al-Quran pun membenarkan kalian. Ini yang membenarkan tadi, pengertian pertama tadi ya, mengakui bahwa kitab mereka itu ya ada, pernah ada atau benar diturunkan Allah. Pertama, pengertian membenarkan yang kedua yaitu Quran ini mengoreksi, memperbaiki, ini menambah atau menghilangkan kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Kesalahan dari mana? Apa Allah dulu salah cetak atau salah ngomong? Bukan. Kesalahan dari mereka-mereka yang merubah-rubah, mengubah pengertian maupun merubah ayat, bahkan merubah ayat. Ada ayat-ayat yang mereka buang malah dan sebagainya. Mereka hilangkan, atau ayat yang tidak mereka simpan, atau ayat yang tidak mereka sampaikan. Termasuklah ayat yang menyatakan bahwa akhir nanti akan ada seorang nabi akhir, yaitu Nabi Muhammad. Ini sudah disebut ibarat novel atau ibarat ini apa, dulu ada komik ya, zaman kami dulu ya, ada komik itu ya, di akhir komik itu akan tertulis kalau dia bersambung ke edisi berikutnya. Kadang judulnya udah dibuat bocoran atau apa, sudah disebut. Jadi Muhammad itu bukan barang baru, bukan informasi baru, bukan mereka terus kaget setelah Muhammad menyatakan dirinya sebagai Rasul. Tidak, mereka tidak kaget. Ini mereka sudah tahu bahwa Muhammad itu adalah seorang Rasul karena ada di dalam kitab mereka. Maka mereka lebih kenal dengan ciri-ciri Muhammad, ciri-ciri Rasul Muhammad yang Muhammad sekarang ini, daripada mereka mengenali anak-anak laki-laki mereka sendiri. Dan seperti itu, karena diceritakan mereka sangat menunggu itu kehadiran ini apa Rasul terakhir itu. Ini mereka menunggunya itu di Madinah. Kok ada orang Yahudi di Madinah? Iya itu karena mereka menunggu kehadiran Rasul terakhir. Nah setelah ternyata Rasul terakhir itu Muhammad yang dimaksud itu, setelah dirunut binnya siapa terus, ternyata ujung-ujungnya kepada ini apa Nabi Ismail, bukannya ke Nabi Ishak, ini bukan Yakub, bukan Nabi Ishak. Mereka ini merasa crossland. Nah ini walaupun sumbunya sama Nabi Ibrahim tapi crossland. Nah mereka merasa tersaingi, mereka merasa lebih berhak. Kenapa tidak dari Israel ini? Mereka merasa iri. Mereka merasa iri. Nah maka kalian jangan jadi orang pertama yang kafir. Maksudnya jangan jadi begitu Quran disampaikan langsung nolak. Ini nggak mikir dulu ini, langsung nolak ini. No, jangan. Begitu disampaikan Quran harusnya kalian itu iman. Ini enggak, ini malah jadi orang pertama yang menolak ini. Saya sudah berani menyimpulkan bahwa ini kitab yang tidak benar. Ini Rasul yang sudah dipastikan tidak benar. Sudah ini apa tidak perlu diteliti, tidak perlu dibahas lagi. Wah, ini namanya pertama kali. Ini namanya yang dimaksud wala takunu awwala kafirin bih. Pertama kali Quran datang disampaikan mereka, langsung mereka menolaknya dengan mentah-mentah tanpa dimasak dulu. Coba kalau dimasak ya, dicicip gitu kan. Nah ya, enak, baru tahu ikannya, tahu iwaknya itu. Wala dan jangan tashtaru, menukar kalian Bani Israel tadi. Jangan menukar bi ayat dengan ayat-ayatku Allah sama dengan harga qalilan yang sedikit. Dalam hal ini dijelaskan samaran qalilan, harga sedikit dimaksud adalah dunia ini. Dunia seisinya ini, seluruhnya dunia ini itu adalah harga yang sedikit. Jadi kalau dibayarkan dengan dunia seisinya itu harga yang sedikit. Ayat jangan ditukar dengan dunia seisinya, apalagi separuh dunia, apalagi seperempat, apalagi sekedar duit seberapa, dengan jabatan apa. Ini tidak pantas. Masa ayat yang nilainya mengalahkan dunia seisinya, ini yang nilainya adalah surga selamat dari neraka tidak ternilai, itu cuman ini apa dikalahkan atau mereka berani menukarkan dengan ini apa sebagian dari dunia yang nilainya tidak seberapa ini tadi. Nah ini jangan. Ini terjadi, maksudnya ini Allah mengatakan jangan kalian tukar ayat dengan harga yang sedikit, itu maksudnya ya itu sudah terjadi. Sudah terjadi.
mereka itu rahib-rahib atau pemimpin-pemimpin agamanya, ulama-ulama mereka itu ulama yang khianat ini, itu mereka malah senang mendekati pejabat atau raja-raja yang ada pada waktu itu. Ini mereka pokoknya meluluskan keinginan raja apa saja, walaupun bertentangan dengan agama, mereka bisa atur. Semua bisa diatur. Yang penting ada fulusnya. Yang penting ada fulusnya. Jadi semua bisa diatur. Yang halal bisa dibikin haram, yang haram bisa dibikin halal. Ya ini, yang tidak wajib bikin wajib. Jadi bisa diatur. Nah itu kerjaan namanya, cuman karena imbalan dunia harganya sedikit, mereka berani menukarkan ayat dengan harga yang sedikit. Nah jangan juga jadi joke bahwa ya kalau sedikit jangan, ketikanya kalau banyak boleh, kalau harga sedikit jangan, kalau sesuai boleh. Tidak juga, banyak ya, banyak itu artinya dunia seisinya nih loh, masih dianggap sedikit, mau berapa banyaknya kan gitu. Apalagi sedikit kan. Wa iya ya fattakun, wa iya ya dan hanya padaku lah Allah, fattakun maka hendaklah takut kalian. Nih ada nih padaku Allah, supaya kalian takut padaku. Jangan tidak takut, kamu harus takut padaku. Wala dan jangan talbisu mencampuri kalian al-haq kepada barang hak. Barang hak ini kitab yang Allah turunkan itu, yang Allah klaim barang hak. Istilah kalau zaman itu hak paten. Tidak bisa diutak-atik, tidak bisa. Diutak tidak bisa, diatik saja. Apalagi utak-atik, tidak bisa. Tidak ada toleransi. Kitab sudah baku, sudah dipinil, sudah di ini apa dibungkus, sudah di istilahnya itu dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Kalian tidak bisa sembarangan menyiarkan, nanti kena klaim hak cipta. Jadi kalian jangan mencampuri barang hak yang saya turunkan itu, kitab itu bil batil, dengan barang yang batal. Barang batal apa? Apa saja yang bertentangan dengan kitab ini tadi, itu barang batal. Sumbernya bukan dari Allah Rasulnya, dan kemudian bertentangan. Kalau tidak bertentangan, ini tidak dilarang, dilihat boleh-boleh saja, tidak masalah. Tapi sebagian dari kitab ayat ini itu semua sudah diatur sedemikian rupa sehingga hampir tidak ada yang celah untuk kita bermain-main di situ. Tidak ada. Lagi pula ngapain main-main? Kita beragama serius. Masa beragama main-main? Maka biasanya ini mau main-main di situ pasti ada saja dalil yang melarangnya itu. Pasti ada dalil yang melarangnya. Pasti ada dalil yang melarangnya. Tapi ada yang sering bertanya bilang begini, ini yang ngomong begini, dijadikan alasan. Kalau saya bikin begini, mana ayat Quran, mana hadisnya yang melarangnya? Kalau saya beramal begini, mana ayat Quran, mana hadis yang melarangnya? Itu namanya salah pertanyaan. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakumur rasul fantahu. Itu ayatnya. Jadi apa yang Rasul datangkan, apa yang Rasul bawa, apa yang Rasul perintahkan, ini maksudnya ini ajaran agama, kerjakan. Jadi untuk urusan ibadah, urusan agama, itu apa yang Rasul bawa, apa yang Rasul ajarkan, apa yang Rasul perintahkan. Sedangkan urusan dunia, wa ma nahakumur rasul, apa yang Rasul itu cegah, fantahu maka berhentilah. Jadi urusan dunia ini ya sebetulnya bebas. Semua kita mau apa saja bebas. Mau apa saja, kecuali apa yang dilarang oleh Rasul. Yang dilarang Rasul, nah itu yang tidak boleh. Yang tidak dilarang bebas, mau apa saja. Tidak dilarang boleh. Tapi urusan agama bukan nunggu dilarang. Kayak misalnya mau bikin ngarang, bikin puasa apa gitu. Ini hari ini hari Selasa. Umumnya Nabi ngajarkan puasa itu siang ya. Saya mau bikin ajaran baru, pasti orang terima ini. Bikin puasanya malam hari, ya nih. Sahurnya nih sebentar lagi nih. Mungkin maghrib, menjelang maghrib, mungkin jam 5 dan nanti sekarang udah hampir setengah 5 ini. Jam 5 sahurnya maksimal maghrib. Ini istilahnya batas akhir sahurnya. Bukanya nanti ini pagi jam 7 pagi. Pasti orang senang, apalagi pahalanya dibikin besar. Pahalanya besar, ya ampuni semua dosanya. Akan dimasukkan surga tingkat berapa. Wah, semua orang senang. Tapi siapa yang bisa memberikan pahala itu? Jaminan. Siapa yang bisa memberikan pahala penghapusan dosa itu? Siapa yang bisa dapat pahala masuk surga itu? Kita tidak bisa menjamin, kita tidak bisa memberi. Nah maka itu konsekuensinya. Kalau itu aturan itu bukan dari Allah, bukan dari Rasul. Nah dari orang misalnya, itu dari siapa? Mana bisa orang itu beri pahala? Mana bisa? Orang dia pahala untuk diri sendiri dari Allah. Mana bisa dia pahala? Sudah
saya beri pahala milik saya saja, katanya. Pahala saya kan banyak nih, banyak ibadahnya. Nanti saya bagi-bagi pahala saya kasih pahala. Mana bisa? Di akhirat nanti itu wala taziratu waziratu wizra ukhra. Tidak bisa menanggung orang yang menanggung pada tanggungan orang lain. Termasuk tidak bisa beri pahala pada pahala orang lain. Mentang-mentang dia banyak pahala, terus pahala diberi bagi-bagi ini. Kayak ini apa? Ini THR dibagi-bagi itu. Tidak bisa beri pahala. Kalau di dunia kita bisa. Anda banyak uangnya, Anda banyak rezekinya, bagi-bagi. Bagi saya terima. Siapapun, tidak ada yang saya tolak. Siapa yang ngasih, saya terima. Tapi kalau pahala tidak bisa dibagi-bagi di akhirat nanti, tidak bisa. Tapi kalau sama-sama cari pahala bisa. Sekarang kita sama-sama ngaji, sama-sama nasihat. Yang nasihat, yang dinasihati sama-sama dapat pahala. Yang mengajarkan, yang diajar sama-sama dapat pahala. Dan itu sama-sama cari pahala, itu namanya. Mana tadi? Kalian jangan mencampur barang hak dengan barang batil. Wataktumunal hak, dan menyimpan kalian pada orang hak. Itu jangan juga misalnya itu. Mencampur hak dengan batil ya jangan. Artinya hak saja yang dikerjakan. Misalnya ada dasarnya ibadah ini, kerjakan. Dan dasar tidak usah lah. Siapa nanti ngasih pahala? Capek aja nanti kita. Capek aja. Ya Allah, masa kamu urusan ibadah hitung-hitungan capek? Bukan begitu. Bukan hitung-hitungan. Kalau Rasul itu kalau tidak memerintahkan, tidak mengajarkan, tidak mencontoh itu, risikonya itu amalan tertolak. Mending amalan itu saja yang tertolak, menyebabkan rusaknya amal yang lain. Ini bahayanya. Kalau tidak ada ancaman itu, tidak masalah. Saya saking istilahnya, ada orang bilang gini mungkin, saya saking ibadah pada Allah itu saking dengan kesadaran, dengan hati, kayak gitu. Dengan hati, maka saya jangankan yang diperintah, tidak diperintah pun saya pikir-pikir apa ibadah yang harus saya kerjakan. Saya kerjakan. Tidak boleh begitu. Kita yang diperintah Allah supaya takut padanya dan taat padanya. Takut dan nurut. Bukan takut padanya terus implikasinya banyak ibadah saja semaunya. Dilarang, tidak boleh. Nurut, harus mengikuti aturan. Karena pikiran kita tidak sama dengan pikiran Allah. Kehendak kita tidak sama dengan kehendak Allah. Yang kita berlogika, yang penting ibadah kan. Masa Allah tidak senang ibadah? Salah. Jangan pakai logika kita sendiri. Begitu juga jangan menyimpan barang hak, sampaikan. Termasuklah mereka Bani Israil ini, ayat-ayat yang tidak disampaikan ya kepada umatnya maupun kepada ini kepada orang lain. Termasuk ayat yang tentang kedatangan Nabi Muhammad, termasuk ayat-ayat tentang misalnya zakat dan sebagainya, itu banyak yang tidak disampaikan. Termasuk hukum hukum potong tangan, hukum ini apa zina itu diranjam dan sebagainya. Untuk yang sudah nikah ini diranjam, tanam badan separuh badan itu dilempari batu sampai mati. Itu mereka hilangkan. Kenapa? Umat nanti takut katanya. Umat nanti lari dari agama kita kalau agama ini dibikin sulit. Jangan bikin sulit lah, bikin gampang. Bikin gampang saja. Tapi itu apa itu namanya menghilangkan aturan Allah, malah diganti dengan aturan sendiri. Malah ini tidak disampaikan yang sebenarnya, itu namanya wataktumul haq. Ini menyimpan barang hak. Ini tidak benar, tidak dibenarkan. Salah besar itu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu bahwa itu sebenarnya harus disampaikan. Kenapa tidak disampaikan? Ini tahu ini barang hak, ini tahu itu juga batal. Kenapa kamu campur-campur? Ibarat barang batal itu bukan hanya sekedar barang tidak enak. Barang hak ini barang enak, bukan sekedar gitu. Enak dicampur tidak enak, paling-paling seperti di Palembang ini ada apa makan pempek namanya. Ada ikan yang enak, kualitas tinggi, apa tenggiri atau ikan gabus. Dan ini yang barang batilnya itu ikan yang murah, misalnya ikan sarden atau apa ini, masih mending dia tidak masalah dimakan, paling enaknya berkurang sedikit, berkurang begitu aja. Untungnya jadi banyak, hasilnya jadi banyak, untungnya jadi banyak. Cuman paling-paling resikonya berkurang enaknya gitu. Orang yang ngerti tahu itu bedanya itu. Banyak ikannya atau ikan yang asli dengan ikan yang campuran. Dan apalagi tidak pakai ikan, pakai micin saja ini. Nah ini, pakai MSG saja. Oh, orang yang biasa makan tahu itu. Ini tidak biasa makan yang tahunya enak saja gitu. Nah ini. Nah itu bukan hanya sekedar risikonya begitu. Risikonya berkurang enak bukan. Risikonya ya, ini apa? Barang hak ini dicampur dengan yang barang batil itu, barang hak itu jadi rusak. Ibarat gambarannya, barang hak itu adalah makanan, barang batil itu adalah racun. Racun dengan makanan, jangan coba-coba dicampur. Kecuali untuk meracun tikus, harus campur. Sebab kalau bisa, satu mangkok berisi makanan, satu mangkok berisi racun, akhirnya tidak berhasil tujuan kita menjebak tikus itu. Tikus makan kenyang, anaknya banyak. Ini barang-barang di rumah kita habis digigitnya. Nah, ini racun kita tidak disenggolnya. Dia lewat saja sudah ketahuan baunya tidak enak racun ini. Baunya tidak enak. Nah,
memang harus dicampur kalau tikus tadi. Nah, kalian mencampur arti yang hal ya dikerjakan, yang batil juga dikerjakan, jangan. Termasuk apapun yang dari kita yang bertentangan dari Quran hadis, siapapun kita. Apa ada di antara kita yang seorang nabi? Tidak ada kan? Manusia biasa. Ulama atau apa? Bukan seorang nabi atau ulama sekalipun tidak punya otoritas untuk mengarang atau membuat hal-hal baru dalam agama. Tidak boleh. Rasul saja itu ya ini sebelum Allah perintahkan itu jangan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Muhammad, kamu jangan mengerjakan yang kamu belum ada ilmunya. Enggak apa-apa, Allah menurut aku ini bagus ini. Oh, ngeyel kamu Muhammad lain. Nah, Muhammad belum pernah ditegur seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad mau menggerakkan mendahului kalimat yang disampaikan oleh Jibril. Ayat yang disampaikan Jibril itu ditegur oleh Allah. Wala tuharrik lisanaka lita'jala bi. Muhammad, jangan menggerak-gerakkan kamu lidahmu itu, lisanmu lita'jala supaya tergesa-gesa engkau bi dengannya ayat lain. Inna alaina fa idza qara'na qur'ana fattabi qur'ana. Ketika kami bacakan ayat itu ya kamu ikutilah bacaannya, salah selesai. Cuma alaina bayana, kemudian pengertiannya atas kami Allah. Jadi Nabi menjelaskan ayat itu pengertian itu dari Allah, bukan pengertian dari Nabi. Jadi mengartikan saja itu dari Allah, bukan dari Nabi. Itu Nabi dibatasi Allah seperti itu. Cuman wa ma alaika illal balagh, tidak ada kewajiban Muhammad kecuali cuma menyampaikan. Kita ulama bukan ini mau ngarang kebangetan. Nabi saja dilarang oleh Allah, kita ya bukan apa-apa ya mau ngarang-ngarang seperti itu. Yang ada saja sudah ada, yang ada sudah cukup, yang ada sudah banyak. Siapa yang bilang sudah semua ajaran agama, amalan-amalan sudah dilaksanakan semua? Bohong itu. Kita mau mengerjakan semua ajaran yang Nabi sunnah-sunnah yang Nabi kerjakan itu sulit, berat. Ini kalau cuma sekali, mungkin saya bisa, mungkin Anda pun bisa. Tapi ini masalahnya setiap hari terus. Sholat setiap hari, tidak ada liburnya. Sholat malam setiap hari, tidak ada liburnya. Siangnya ada amal-amalan puasa, ada amal-amal lainnya, baca Qurannya, amal ma'ruf nahi mungkarnya, bersedekah membantunya, menengok orang sakitnya, ini mengantarkan orang matinya dan sebagainya. Itu aja kalau dikerjakan sudah sangat repotan kita. Waduh, ini banyak sekali amalan kita orang Islam ini diajarkan. Karena hampir semua gerak-gerik kehidupan kita ini adalah ibadah, ada tuntunannya, ada tuntunannya. Jadi sudah banyak. Kenapa kita pusingkan nyari hal-hal baru, bikin hal-hal baru yang lama banyak tidak dikerjakan, apalagi yang ada dasarnya kita malah tidak tahu lagi, tidak berusaha cari tahu. Ini malah disibukkan kita nyari yang atas nama siar ini. Oh ini supaya hebat siarnya, supaya agama kita itu ya gembor-gembornya ini supaya dikenal orang. Supaya kita ini bukan bersaing dengan siapa, kan sayang ini agama Allah. Tidak agama itu hebat karena pertolongan kita atau karena ini, bukan. Kalau kita membela agama adalah kita mengikuti apa yang sudah Allah perintahkan. Itulah kita menolong agama Allah. Intan surwa yang surwa, Allah akan menolong kalian. Jadi kita menolong agama Allah menjalankan apa yang step-step yang Allah Rasul perintahkan. Kalau kita punya rencana besar sendiri, tidak mengikuti ajaran-ajaran yang atau tidak mengindahkan batasan-batasan larangan yang bukan wewenang kita tadi. Itu namanya kita itu melampaui batas. Melampaui batas. Allah tidak senang pada orang yang melampaui batas, berlebih-lebihan. Nanti banyak ayatnya perintah larangannya kita melampaui batas itu berlebihan. Apa adanya saja. Maksud Nabi Muhammad kita dia memposisikan dia sebagai Rasulullah. Kekasih kita, iya kekasih kita. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Selanjutnya wa aqimus shalah, wa aqimu dan dirikanlah kalian as-shalat pada salat. Ini perintah Allah. Jadi Bani Israil loh diperintah Allah salat. Ya, artinya mereka pun disuruh salat. Artinya mereka pun salat. Kan gitu. Dan apa di zaman Bani Israil? Dari sebelum-sebelumnya Nabi Ibrahim salat. Nabi Ibrahim salat. Kenapa mereka tidak kan gitu? Kenapa diingat-ingatkan? Karena penting. Ini ibadah. Waktu zakat dan mendatangkan kepada zakat. Artinya mereka pun zakat. Maka orang Islam, agama Islam ini Allah bikin sistemnya itu karena yang menjadi orang Islam itu ada orang diberi hidayah oleh Allah itu adalah tidak semuanya orang kaya ya. Ada orang miskin, ada orang kayanya. Allah buat ini orang kaya ini dikenai kewajiban membayar zakat, muzaki ini dan
ini banyak di kalangan orang Islam ini ada 8 asnaf ya, golongan yang mereka berhak mendapatkan zakat. Jadi sehingga terbantu dengan zakat tadi. Nah, jadi maka ada orang kaya bisa membantu yang miskin, sehingga kalau ini dari zakat ini saja ini sabilillah sangat terbantu, sabilillah sangat terbantu. Ini orang-orang fakir, miskin, anak yatim, ini musafir, ini orang yang keberatan utang ini untuk utang makan. Jadi bukan utang kredit mobil, kredit rumah, kredit itu bukan, utang untuk makan. Jadi terbantu ini dengan zakat setiap tahun sekali. Ini sudah sangat belum infak atau sedekah-sedekahnya jamaah ini ya bisa membantu fakir miskin dan kegiatan-kegiatan sabilillah. Itu perintah Allah zakat ini tadi. Belum lagi bagi waris nanti. Jadi bagi waris itu ya bukan ini berapa harta waris ditinggalkan habis semua dibagi kepada anak atau orang-orang yang berhak menerima, tidak. Ini ada hitung-hitungannya. Kadang-kadang ada bagian sabilillah rot, ini dikembalikan ke sabilillah. Itu kalau ditetapi ini sangat kaya orang Islam ini, artinya pengurus agama atau ini pengurus masjid dan sebagainya. Jadi bukan pengurusnya kaya, maksudnya kas masjid atau kas sabilillah sangat besar. Bisa untuk membangun masjid, bisa merehab masjid, ini bisa membantu fakir miskin dan sebagainya, luar biasa. Bisa untuk ini anak-anak yatim untuk mereka sekolah dan sebagainya. Ini bisa disalurkan untuk seperti itu. Warka'u ma'ar raki'in, warka'u dan rukuklah kalian ma'ar raki'in bersama orang yang rukuk. Rukuklah bersama orang yang rukuk, maksudnya sholatlah berjamaah. Jadi sholat berjamaah dari dulu, sholatlah berjamaah. Ini mendengarkan nasihatnya, jangan sampai ngantuk. Ini kadang-kadang ada yang ngantuk mendengarkan ini ayat ini tadi. Ini dia rupanya katanya ayatnya tentang merokok, yaitu warka'u ma'ar raki'in, merokoklah kalian bersama orang yang merokok. Bukan warka'u ma'ar raki'in, itu rukuklah maksudnya sholatlah. Nah rukuk itu bagian dari gerakan sholat. Sholatlah bersama orang yang sholat, maksudnya berjamaah. Ini bukan merokoklah bersama orang yang merokok ini. Bukan. Atakmuruna an-nasa bil birri, ayat 44. Atakmuruna, apakah perintah kalian an-nas pada manusia, pada orang-orang banyak ini, dengan jamaah, bil birri dengan kebaikan. Apakah kamu cuma nyuruh orang lain mengajak kebaikan, nyuruh ibadah, sholat, zakat dan sebagainya. Tapi watan sauna dan melupakan kalian amsakum pada diri kalian. Kalian sendiri tidak nyuruh orang sholat, kalian tidak sholat, dan zakat orang kalian tidak zakat. Nyuruh orang ini menghindari riba, kalian sendiri senang riba lain. Tapi rabi boleh, ada nasihat. Rabi boleh, riba tidak boleh. Wa antum tatluna kitab, sedangkan kalian membaca kitab. Kitab itu jelas-jelas lainnya. Ini kalian itu tidak boleh perintah saja, tidak boleh ngajak saja, kalian sendiri tidak melaksanakan. Nah ini. Kalian tidak punya niat. Nah, ini. Kalau wajib tidak ada, bisa cuma nyuruh saja. Kalau yang wajib ya merintahkan kewajiban, kita pun harus laksanakan. Tapi kalau yang sunat atau yang sesuai kemampuan seperti haji misalnya, ini Ustaz ini ngomongkan haji nyuruh orang haji, Ustaz sendiri belum haji. Nah, itu lain. Kalau haji kan bila mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah wajib atas manusia supaya berhaji ke Baitullah sana. Ini man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu jalannya. Man sabil apa jalan, ditanya oleh sahabat itu. Apa yang maksud jalan? Ini apa? Ini zada warohilatan, bekal dan kendaraan. Kalau sekarang ini di Indonesia ini ada ONH, ONH-nya itu ongkos naik haji, naik haji ongkosnya naik, terus setiap tahun naik. Jadi sudah di ONH itulah maksudnya. Kalau mampu kita ONH bayar, ini dan mampu menyisakan untuk bekal yang ditinggalkan di rumah, anak istri dan sebagainya, berarti itu sudah wajib haji. Nah, apakah kalian cuma nyuruh orang berbuat baik sedang kalian melupakan diri kalian sendiri? Padahal di kitab tidak seperti itu. Ini kabur maqtan indallah antaku malah taf'alun. Salah satu ayat seperti itu. Dan besar dosa yang di hadapan Allah, kalian berkata apa yang kalian sendiri tidak katakan. Paling tidak di hati kita itu punya niat untuk mengamalkan. Paling tidak di hati kita tidak menolak, menerima aturan itu. Jangan di hati sendiri sudah tidak menerima, sudah menolak, di hati sendiri sudah niat ini untuk orang-orang saja. Saya tidak usah, saya cuma nyuruh orang saja. Itu jangan, itu sengaja dipatri niat seperti itu tidak diterima itu. Itu namanya terkena ayat ini besar, dan terkena ayat tadi besar dosanya kalian berkata apa yang kalian tidak katakan.
Afala ta'qilun. Nah, ini ayat ini ditutup dengan itu. Apa kalian tidak berpikir? Mestinya kalau mikir tidak begitu dong. Kalau kita mikir ini, kalian itu gimana nyuruh orang, ibarat nyuruh orang makan kalian tidak makan, nyuruh orang kerja kalian sendiri tidak kerja, nyuruh orang nikah kalian sendiri tidak nikah. Bodoh bener lah ini. Dikatakan bodoh ya pas lah ini. Nyuruh orang benar dia sendiri tidak benar. Bodoh itu. Ini. Gak pantas dikatakan pintar. Oh saya pintar nyuruh orang, bisa nyuruh orang nurut saya sama saya. Tapi kalau kamu tidak kerjakan juga kebaikan itu, bodoh namanya. Bisa dikatakan pintar. Wasta'inu dan minta tolonglah kalian bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Jadi kalian sini orang iman. Jadi kita orang iman ini dalam hidup kita menemui masalah, kesulitan dan sebagainya, supaya selalu kita berdoa, minta tolong kepada Allah. Sebelum beribadah kita dahulu dengan sebelum berdoa kita dahulu dengan ibadah, sholat ini dan ibadah-ibadah yang lainnya ini. Kemudian kita minta tolong pada Allah. Nah, kita minta tolong pada Allah ini bisabri dan wassalah, dengan sabar dan sholat. Sabar itu dalam hadis itu dikatakan Nabi, kalian tuh doa kalian tuh orang iman pasti dikabulkan. Ini apa? Selagi tidak tergesa-gesa. Apa itu tergesa-gesa? Tergesa-gesa adalah kalau dia berkata, lainnya saya sudah banyak berdoa, saya sudah sering berdoa, tapi tidak dikabulkan. Itu namanya tergesa-gesa. Yang bagaimana yang tidak tergesa? Minta terus, belum dikabulkan, minta lagi, belum dikabulkan, minta lagi, belum dikabulkan, minta terus, belum dikabulkan, minta lagi terus sampai kita mati. Jadi ibadah itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mintalah berdoa pada Tuhan sampai beribadah pada Tuhan sampai datangi mati. Termasuk doa itu adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu juga ibadah. Jadi kalau doa disuruh ibadah sampai mati, doa pun harus sampai mati. Bukan di situ kita doa saja, ya enggak. Waktunya sholat, waktu puasa, berbuat baik, waktunya doa, waktunya zikir, waktunya kerja, waktunya makan, waktunya tidur, waktunya istirahat ini. Waktunya kelonan di rumah ya, kelonan di rumah. Nah, hujan kan, kelonan saja. Apalagi sekarang disuruh di rumah saja, pandemi. Jadi ibadah itu sampai mati. Tidak ada ibadah itu sampai umur berapa, sampai berapa banyak, bukan, tapi sampai mati. Dengan sholat dan sabar terus, doa terus, minta terus, jangan putus asa. Dan sholat sunnah. Sholat bukan kalau ada perlu baru sholat, ada kebutuhan, ada hajat baru sholat hajat berulang-ulang 30 kali. Terus doanya nemen. Sholat 5 waktu tidak, itu keliru. Ini banyak orang yang Islam yang keliru, dia banyak urusan sholatnya. Contoh aja giliran hari raya itu, kalau di persentase itu hampir 90% umat Islam sholat hari raya itu. Kok masih ada yang nggak sholat tuh? Gimana? Macam-macam ini. Ada yang sibuk ngangeti masakan ya, masakan rendang, masakan opornya ya di rumah, masakan kuenya, karena sebentar lagi orang pada datang sini ya gitu. Dia senang banyak orang datang itu. Jadi dia tidak sholat. Atau karena halangan, kalau perempuan yang halangan. Atau masih tengah jalan, dikira sampai lebaran sudah sampai, rupanya lebaran belum sampai di rumah, masih di jalan. Nah ini gitu. Atau yang lain-lain. Saya contohkan seperti itu. Nah, hampir 90% orang sholat. Ini hari raya ini. Sedangkan hari biasa ini kurang dari 50%. Kurang dari 50% yang sholat. Berarti dia cuma sholat hari raya saja. Padahal sholat hari raya tidak wajib. Sholat hari raya itu tidak wajib. Sholat 5 waktu sehari-hari itu yang wajib. Berarti keliru ya? Keliru. Iya, keliru. Kita yang masih keliru ke depan ya. Bukan kalau gitu saya tidak usah sholat hari raya. Bukan. Maksudnya sholat raya kerjakan saja, tetap dikerjakan. Tapi sholat waktunya juga harus dikerjakan. Wa inna, dan sesungguhnya sabar dan sholat tadi, maksudnya kenapa la kabiratan saya berat, mana sih kabiratan saya besar. Nah, besar dan berat ini kalau di makna besar, maksudnya besar pahalanya. Sabar itu besar pahalanya. Sholat itu juga besar pahalanya. Sholat sunnah besar pahalanya. Jadi orang sabar itu enak sebenarnya. Jadi tidak ada seorang diberi sesuatu yang lebih luas, melainkan kalau dia diberi kesabaran. Sabar itu enak. Kalau kita cari pahala dengan ibadah itu harus dikerjakan. Sholat harus dikerjakan sholatnya. Sodako harus dikerjakan sodakonya. Berbuat baik harus dikerjakan. Jangan puasa tidak kerjakan apa-apa, cuma sabar saja. Ngurut dada, ngelus dada. Sabar. Tidak capek ya, tidak berat kan sekedar ngelus dada. Tidak pakai ngelus juga tidak apa-apa. Ini sabar tuh harus ngelus dada. Tidak pakai ngelus juga dada tidak apa-apa. Ini sabar aja, jangan marah, jangan putus asa.
ini jangan merajuk, ini kan tetap ibadah, ini tetap ibadah, tetap berbuat baik. Itu namanya sabar. Bukan hanya sekedar diam saja akhirnya tidak mau ibadah lagi, itu merajuk namanya. Saya sabar dicoba oleh Allah seperti ini. Saya diam, makanya saya diam. Ngoceh-ngoceh tidak, ribut tidak, tapi kita ibadah. Ngomong sholat tidak sholat, sudah saya diam saja. Oh, itu merajuk namanya kamu itu. Jadi namanya sabar bukan merajuk ini. Ya, tidak marah, tidak nyalah-nyalahkan Allah, nyalahkan orang penyebabnya juga tidak. Itu hanya sekedar perantara. Ini tetap ibadah, tidak merajuk. Ini gitu, tidak nyalah-nyalahkan orang juga. Jadi pahala sabar dan sholat itu besar. Atau di mana kabirah sini adalah berat. Sesungguhnya sabar dan sholat itu berat. Ini. Nah, di sini tepatnya ini berat illa kecuali alal khusyin, atas orang yang khusyuk. Kalau orang yang khusyuk ada di hatinya, khusyuk itu hati, bukan mata, bukan telinga, tapi hati. Jadi bagi orang yang khusyuk, khusyuk di dalam Islamnya, khusyuk dalam ibadahnya, maka dia sabar dan sholat itu ringan. Siapa orang khusyuk itu? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu allazina orang-orang yang zunnuna, yang menyangka, yang mengira, yang yakin, yang meyakini mereka annahum sungguhnya mereka mulaqu akan ketemu, akan menjumpai mereka rabbihim pada Tuhan mereka. Mereka akan menjumpai Tuhan mereka. Wa annahum sungguhnya mereka ilaihi padanya Allah raji'un akan dikembalikan. Jadi orang-orang yang yakin akan ketemu Allah dan dia akan kembali pada Allah. Ketemu Allah ini saat dibangkitkan akan dikumpulkan pada masa dan kembali pada Allah. Di sisi Allah ada dua, surga dan neraka. Kita pasti nanti akan masuk surga atau neraka. Dia yakin. Bagi orang yang yakin ini, yakin ada surga neraka ini bukan berarti orang yang yakin surga neraka maka dia milih neraka. Tidak ada. Kalau orang yang yakin akan dikembalikan pada Allah, di sisi Allah ada surga neraka, maksudnya pasti dia akan memilih surga. Dia akan memperjuangkan surga. Dia akan berusaha bisa masuk surga selamat dari neraka. Ini maksudnya. Nah, orang yang seperti itu hidup sekali ini dia yakin akan kembali Allah pada Allah. Bukan hidupnya sekali ini akan ini pada akhirnya akan selesai, terus tidak ada cerita lagi, terus tidak ada kelanjutan. Ya hidupnya cuma sekali ini, kalau mati sudah selesai urusan. Tidak, dia yakin nanti akan dibangkitkan, akan diminta pertanggungjawaban, akan dihisap, kemudian akan didapat ganjaran, dimasukkan surga atau dimasukkan neraka. Dia tahu surga itu kesenangannya, dan dia tahu dengan neraka dia tahu berat penderitaannya, dan dia menghindari atau takut dengan neraka itu. Nah, ini orang yang khusyuk. Orang ini yang khusyuk sehingga dia dalam ibadahnya dia bisa ringan, tidak berat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Kira demikian saja yang dapat kami sampaikan di kesempatan ini. Atas perhatiannya, atau kalau ada kata-kata yang kurang berkenan kami memaafkan sebesar-besarnya. Perhatian kami syukur alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.